dalam kita hidup, kita ini lebih sibuk dengan apakah yang aku lakukan ini membuat orang nyaman atau tidak, orang setuju ndak ya denganku. Kita lupa, aku ini manusia loh yang otentik, punya kepribadian sendiri, punya kebebasan, bisa kreatif menciptakan duniaku sendiri. Akhirnya kita lenyap, kita ndak punya jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi, semoga tidak hilang semangat kita untuk belajar. Semoga tidak lenyap istiqomah kita untuk mencari ilmu, nambah wawasan demi kehidupan yang lebih baik. Meskipun mungkin ngaji seperti ini membosankan, karena tidak semenarik konten-konten hiburan, tidak semenarik konten-konten yang lain yang mungkin lebih atraktif. Tapi ya itulah menurut saya tantangannya ya, untuk istiqomah belajar itu memang tidak mudah. Makanya dalam agama selalu ditekankan ayo istiqomah, ayo istiqomah. Musuh besarnya istiqomah itu ya kebosanan. Nah, mungkin bagi yang baru-baru ikut ngaji filsafat semangatnya masih luar biasa. Semoga yang sudah lama-lama ikut ngaji sampai hari ini juga masih bersemangat. Tidak luntur, tidak loyo. Karena mungkin beberapa isu, beberapa tema yang kita angkat, khususnya dari tokoh-tokoh ini kan kadang-kadang pikirannya agak mirip-mirip. Apalagi bulan ini misalnya temanya eksistensialisme, itu kan rasanya gagasan utama yang ingin disampaikan itu mirip-mirip, meskipun selalu saja ada titik-titik variasinya. Nah, ini tantangan kita ya untuk tidak bosan. Baik, sebagaimana sudah kita sepakati, bulan ini kita akan mendalami beberapa tokoh filosof eksistensialis, melanjutkan zaman dulu awal-awal ngaji. Nah, malam hari ini kita akan ketemu beliau, seorang filosof dari Rusia. Ini tidak semata kesengajaan ya, ternyata bulan ini kita dari 4 tokoh eksistensialis yang kita bahas, 2 diantaranya dari Rusia. Mungkin sekaligus ungkapan doa dan keprihatinan kita. Semoga situasi saat ini ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina bisa segera tuntas, selesai. Tidak ada lagi peperangan. Kita mari aktif lagi dalam dunia intelektual kemanusiaan. Kalau belajar para filosof ini kan lebih asik dibandingkan situasi perang sebagaimana yang kita lihat hari ini terjadi. Meskipun mungkin karena isu-isunya filsafat ya agak kita harus mikir sebentar, bukan isu-isu hiburan atau isu-isu apa ya, kalau bahasa saya isu-isu pinggiran yang tidak esensial. Kadang-kadang kita itu dalam hidup kita itu sering sekali sibuk oleh isu-isu yang tidak terlalu penting, tidak substansial, tidak esensial, dan menghabiskan energi kita. Sementara hal-hal yang penting malah terpinggirkan. Nah, ini mungkin di antara alasannya ya mengapa ngaji filsafat itu isu-isunya rasanya kok sering tidak relate dengan kenyataan sehari-hari. Ini mungkin di antara misinya ya biar kita melakukan mainstreaming, mengarus utamakan isu-isu yang lebih esensial, lebih substansial dalam hidup. Tidak hanya ikut arus yang sering sibuk oleh hal-hal yang tidak penting. Baik, bismillah, yuk kita mulai. Silahkan teman-teman ambil posisi senyantai mungkin. Kita akan membahas tokoh kita malam hari ini, yaitu Nikolai Berdyaev. Ini filosof eksistensialis dari Rusia.
Yang seperti pendahulunya minggu lalu Dostoyevsky, beliau ini ya eksistensialis tapi sangat religius, eksistensialisme yang teistik. Ternyata sampai hari ini kita membuktikan banyak loh ya tokoh-tokoh eksistensialis tapi tetap bertuhan, tetap beragama. Tidak hanya Nietzsche atau Sartre yang kita kenal dia tidak menerima Tuhan. Nah biasanya oleh yang tidak suka filsafat, yang di blow up itu justru yang anti agama, anti Tuhan. Sehingga orang jadi ngeri dengan filsafat. Padahal tokoh-tokoh yang justru religiusitasnya tambah mendalam dengan filsafat itu banyak, tapi jarang diangkat, jarang di blow up. Maka mari kita dalami lagi, lebih luas lagi wawasan kita biar tidak melakukan judgement-judgement yang sempit. Nah, Nikolai Berdyaev ini mungkin yang tidak akrab dengan wacana-wacana kefilsafatan, ini seolah-olah nama baru. Tapi beliau ini salah seorang filosof besar dari Rusia dengan gayanya yang agak unik. Beliau juga ini melanjutkan Dostoyevsky, di antara idola beliau itu Dostoyevsky. Bahkan nanti beliau nulis buku khusus yang judulnya Dostoyevsky. Berdyaev ini lahir di Kiev. Nah, ini yang suka sepak bola mesti ingat ya klub sepak bola Dinamo Kiev. Nah, beliau berasal dari keluarga militer aristokrat. Ini keluarga bangsawan ya, berarti beliau ini termasuk hidupnya dari kalangan aristokrat. Ayahnya bangsawan Kiev. Dan mungkin ada pengaruh dari ayahnya. Ceritanya ayahnya ini yo karena bangsawan dia terpelajar dan mengidolakan Voltaire dari Perancis. Pemikir bebas yang luar biasa, dulu pernah kita bahas ya Voltaire ini. Nah, kalau ibu beliau ini bangsawan juga, cuma bangsawan dari Perancis. Religiusitas Berdyaev ini mungkin diperoleh dari ibunya. Ibunya ini seorang yang sangat patuh beragama. Beliau seorang Katolik Ortodok. Nah, karena ayahnya ini seorang yang suka berpikir, seorang yang terpelajar, di rumahnya banyak buku-buku, termasuk buku-buku filsafat. Nah, ceritanya Berdyaev ini sejak kecil sudah melahap buku-buku filsafat, karya Hegel, Schopenhauer, Immanuel Kant, dan lain-lain. Jadi ceritanya sampai umur 14 tahun itu beliau sudah menguasai banyak pemikiran-pemikiran filosof dan juga mahir berbagai bahasa asing. Nah, ini berarti tidak terlalu mengherankan ya nanti kalau beliau menjelma jadi seorang filosof intelektual besar. Wong sejak kecil makanannya filsafat. Bandingkan dengan kita yang mungkin baru belakangan saja kenal filsafat. Apa filsafat itu ya mungkin kita baru ngerti belakangan-belakangan saja. Bahkan saya saja ya ngertinya sejak kuliah. Baru kenal dengan namanya filsafat. Nah, nanti Berdyaev ini masuk Universitas Kiev. Tahun ya sekitar 1894 lah, sekitar itu ya. Nah, cuma beliau ini aktivis. Nah, kalau hari ini ya, aktivis itu kan cirinya suka demo, revolusioner semangatnya. Nah, saat itu banyak muncul demo-demo. Berdyaev ini di masa mahasiswa sampai nanti agak dewasa, beliau ini terpesona oleh ajaran-ajaran Marxis. Sehingga dia nanti sering demo sampai akhirnya di-DO oleh universitasnya. Nah, ini ya bagi teman-teman yang mungkin karena nasib sampai di-DO dari kampusnya, tidak usah putus asa. Di-DO bukan berarti karir akademik intelektualnya selesai. Buktinya apa? Berdyaev ini di-DO ya nanti malah jadi filosof besar.
Bahkan karena meskipun di DO, beliau masih juga protes, demo, dan macam-macam. Akhirnya dia dibuang selama 3 tahun, diasingkan oleh pemerintah Rusia saat itu. Nah, sampai nanti beliau menikah, tapi juga masih aktif melakukan aktivisme. Tapi semakin tambah ilmu beliau, semakin rajin baca-baca, beliau semakin kritis. Termasuk terhadap Marxisme. Jadi pelan-pelan beliau tahu di mana titik-titik lemahnya Marxisme ini. Bahkan nanti beliau lebih tertarik untuk memperdalam filsafat yang coraknya spiritualitas. Nah, sekarang mulai agak kritis terhadap spiritualitas dan Marxisme, sampai satu ketika beliau ini menerbitkan tulisan yang isinya mengkritisi gereja ortodok Rusia. Nah, ini kemudian akhirnya beliau ditangkap, divonis, dibuang untuk seperti idolanya beliau sendiri, Dostoyevsky. Beliau divonis dibuang ke Siberia. Divonis ke sana seumur hidup. Tapi sebagaimana Dostoyevsky yang selamat dari hukuman mati, beliau juga selamat dari pembuangan Siberia ini karena terjadi perang dunia dan revolusi Bolshevik. Jadi akhirnya dia tidak jadi menjalani hukumannya. Nah, tapi begitu, meskipun sudah terancam dibuang seumur hidup, Birjaev ini masih tidak surut, masih revolusioner, masih suka mengkritik. Bahkan beliau sangat kritis terhadap pemerintahan Bolshevik saat itu, karena dianggap totaliter. Nah, ini teman-teman mungkin yang sudah tahu, ngerti ya yang dimaksud Bolshevik. Jadi Bolshevik itu semacam partai yang ini pecahan dari Partai Sosial Demokrat Rusia. Jadi Partai Sosial Demokrat Rusia ini nanti kan pecah jadi 2. Yang pertama namanya Bolshevik, yang kedua Menshevik. Nah, Bolshevik ini mayoritas, tapi dia garis keras. Kalau Menshevik ini minoritas dan lebih moderat. Teman-teman mesti pernah dengar nama pimpinannya partai Bolshevik ini, yaitu Vladimir Lenin. Nah, kalau kaum Bolshevik ini dia garis keras. Makanya dia punya pikiran perubahan harus dilakukan bila perlu dengan senjata. Nah, ini nanti jadi cikal bakal Partai Komunis Rusia. Sementara kalau yang lebih moderat, Menshevik tadi tidak. Perubahan itu harus dilakukan secara damai. Meskipun beda aliran, yang satu keras, yang satu damai, tapi baik Bolshevik maupun Menshevik ini misinya sama, menggulingkan pemerintahan Tsar Rusia saat itu. Nah, tapi gerakannya beda karena yang satu pakai jalur keras, yang satu pakai jalur damai. Dan akhirnya yang menang Partai Bolshevik. Nanti terkenal istilah revolusi Bolshevik. Kadang disebut juga revolusi Oktober. Ini teman-teman bisa mengcompare dengan di Indonesia ya, partai seperti Bolshevik ini yang jadi cikal bakal Partai Komunisnya Rusia. Kalau di Indonesia kan pakai aliran yang agak keras juga zaman G30S itu ya, bulan September. Kalau di Rusia revolusi Oktober, di sini maksudnya revolusi September. Tapi kalau di sini gagal, kalau di Rusia sukses. Nah, ini yang dikritik oleh Birjaev. Jadi Birjaev ini mengkritik rezim Bolshevik karena menurut dia rezim ini totaliter. Totaliter itu tidak menghargai manusia sebagai individu.
Melihat orang hanya di level sosial politiknya saja. Keunikan, aspirasi-aspirasi individu tidak terlalu diperhatikan. Jadi beliau sangat kritis tentang ini. Nah, untuk kepentingan intelektualnya nanti beliau sampai mendirikan namanya Free Academy of Spiritual Culture. Ini kalau diterjemahkan ya Free Academy of Spiritual Culture itu akademi yang terbuka untuk budaya spiritual. Nah, isinya makanya beliau dikenal sebagai eksistensialis yang teistik, yang menerima Tuhan, yang beragama. Jadi ini forum diskusi membahas isu-isu panas saat itu, tapi sudut pandangnya agama Kristen atau Kristiani. Dan ini jangan dipandang sederhana, karena saat itu di bawah rezim Bolshevik, ini kegiatan ini membahayakan, karena yang kebijakan resmi Partai Komunis Rusia saat itu ya ateisme. Jadi tanpa Tuhan, sementara beliau sibuk di mendiskusikan agama dan keberagamaan. Nah, ini yang membuat nanti pada akhirnya beliau dituduh berkonspirasi melawan pemerintah. Sempat ditahan, dipenjara, tapi karena dukungan banyak pihak, termasuk sahabat-sahabatnya, dia kemudian dibebaskan. Tapi ada lagi peristiwa yang luar biasa beliau alami. Sekitar tahun 1922, pemerintahan Bolshevik ini mengusir sekitar 200-an penulis sarjana intelektual yang ini membangkang atau melawan pemerintahan saat itu. Jadi kalau ada intelektual, sarjana, penulis kok terlalu kritis pada pemerintah, itu dia akhirnya diusir. Kalau memang tidak mau tinggal di sini, keluar saja. Diusir beneran itu sekitar 200-an, termasuk Birjaev. Nah, Birjaev ini mau tidak mau dia harus keluar dari Rusia. Meskipun ceritanya beliau ini sebenarnya berat, karena cintanya pada tanah air. Awalnya beliau rencananya ke Jerman, tapi ternyata Jerman secara politik juga tidak stabil. Akhirnya beliau pindah ke Paris, Perancis bersama istrinya, dan tinggal di sana sampai meninggal. Beliau nulis sekitar 15-an buku yang sebagian justru dikenal orang setelah beliau meninggal. Baik, ini serba sedikit, ya ringkes, ya banyak sih. Kalau teman-teman mau mendalami Birjaev, boleh lebih dalam membaca biografinya. Ada banyak fakta-fakta psikologis pribadi yang itu mungkin mempengaruhi cara beliau berpikir, selain tadi alur sejarah hidupnya secara umum. Misalnya bagaimana beliau harus mengalami keprihatinan sejak kecil karena ibu beliau yang sakit-sakitan, atau bagaimana beliau punya penyakit saraf. Jadi beliau ini punya penyakit saraf di wajah beliau. Jadi beliau punya serangan nyeri yang ada di wajahnya. Jadi kalau ngomong, kalau mengunyah, berbicara, sikat gigi, dan lain sebagainya, itu beliau kesakitan. Nah, ini kan tentu saja peristiwa-peristiwa ini, aspek-aspek psikologi ini juga berpengaruh dalam kehidupan seorang Birjaev. Kalau ingin digambarkan secara umum, beliau ini dari sisi pemikiran unik. Saya membaca sebuah buku yang ini mengomentari Birjaev ini. Birjaev ini orangnya meledak-ledak, semangat. Bisa dipahami ya, karena sejak beliau mahasiswa kan aktivis. Beliau sangat kritis terhadap otoritas apapun. Dia akan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap otoritas apapun, karena beliau tidak rela kok ada otoritas yang tanpa kritik. Ini bahaya untuk kehidupan bersama. Kemudian beliau juga dikenal independen
Dan selalu dalam gagasan-gagasannya selalu coraknya negatif atau negasi. Dia suka mengkritisi dan menolak apapun itu, dalam rangka biar orang tidak menganggap itu satu-satunya kebenaran. Bahkan ada cerita beliau ini menentang sendiri gagasannya sendiri, atau orang yang mendukung gagasannya. Ini menunjukkan beliau konsisten untuk tidak ditelan, tidak terjebak di satu stereotip cara berpikir tertentu. Beliau ingin kritis sebagai dirinya sendiri. Inilah nanti ya antara lain ciri eksistensialismenya seorang Birjaev. Baik, teman-teman, itu secara umum narasi, gambaran tentang profil psikologis, profil historis seorang Nikolai Birjaev. Malam hari ini kita jelajahi umum saja yang bisa kita angkat dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan. Ini saya ngambil dari beberapa buku yang kelihatannya kalau teman-teman tertarik, banyak buku beliau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bisa diambil free secara online. Misalnya ada buku Dream and Reality, Slavery and Freedom, Solitude and Society, The Destiny of Man, Freedom and the Spirit, The Meaning and History, juga buku yang judulnya Dostoyevsky dan lain-lain. Malam hari ini kita akan menjelajahi gagasan-gagasan itu. Kita ambil yang terutama bagian yang kita bahas bulan ini, yaitu tentang eksistensialismenya. Jadi eksistensialisme itu kan seperti kita pahami di sesi-sesi sebelumnya, itu kan fokusnya pada bagaimana kita menjadi manusia yang eksis, yang otentik sebagai diri kita sendiri. Bukan diri kita yang palsu, yang mudah dipengaruhi oleh kiri kanan, yang terombang-ambing, terkooptasi, terjebak dalam sesuatu yang bukan keinginan kita. Itu kan visi besarnya seorang eksistensialis. Baik, kita mulai ya teman-teman. Mari kita lihat gagasan-gagasan dari seorang Nikolai Birjaev dalam aspek eksistensialisme. Saya awali dari perspektifnya tentang dunia, sebelum nanti perspektifnya tentang manusia. Yang pertama begini menurut Birjaev. Dia melihat dunia ini ada 2 dimensi. Jadi dunia di mana kita hidup itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama dunia nominal dan yang kedua dunia fenomenal. Dunia nominal itu dunia yang masih asli. Jadi dunia dalam dirinya sendiri, dia belum dipengaruhi macam-macam. Isinya ya pribadi yang otentik, kebebasan, kreativitas, spirit atau semangat hidup. Ini dunia nominal. Jadi dunia nominal itu dunia yang masih murni, belum terpengaruh macam-macam. Lawannya dunia nominal itu dunia fenomenal. Kalau dunia fenomenal ini dunia yang diri kita sebagai manusia, pribadi kita tidak terlalu dilihat. Isinya dunia fenomenal itu hukum-hukum, aturan-aturan, objek-objek di luar diri kita yang membatasi kebebasan kita dan lain sebagainya. Nah, ini dunia fenomenal. Fenomenal itu berarti dunia yang tampak, dunia yang terwujud. Sementara dunia nominal ini sebenarnya dunia yang asli, yang ideal. Nah, dalam kita hidup, itu kita banyak lupa dengan aspek nominal ini karena kita hanyut
di dunia fenomenal. Kita ini lebih sibuk dengan hukum, aturan, ideal-ideal yang ada di kepala kita, norma-norma adat, sosial, budaya, etik, dan lain sebagainya. Kita melupakan diri kita sendiri yang otentik. Jadi sehari-hari kita itu sibuk melayani dunia fenomenal ini. Apakah yang aku lakukan sudah sesuai aturan? Apakah yang aku lakukan ini membuat orang nyaman atau tidak? Orang setuju enggak ya denganku? Dan macam ini dunia fenomenal. Kita lupa aspek nominal dalam diri kita bahwa aku ini manusia loh yang otentik, punya kepribadian sendiri, punya kebebasan, bisa kreatif menciptakan duniaku sendiri. Tapi kita lupa dunia kita yang nominal ini, kita sering terjebak, terpenjara dalam dunia fenomenal. Akhirnya kita lenyap di tengah dunia fenomenal. Kita tidak punya jati diri. Siapa kita ya dibentuk oleh lingkungan masyarakat, dunia ekonomi, politik, budaya sekeliling kita. Kita akhirnya terasing dari diri kita sendiri. Kenapa? Antara tuntutan untuk hidup secara otentik dari dalam diri ternyata tidak nyambung dengan dunia yang ada di sekeliling kita, yang harus kita jalani, yang harus kita jalankan. Jadi inilah dua dunia. Jadi yang satu fenomenal, yang satu nominal, dan kita sering tenggelam di dunia fenomenal, melupakan dunia yang nominal. Baik, ini tempat kita hidup. Nah, dilanjut. Kalau tadi dua dunia, ini ada dua dimensinya manusia. Kata Birjaev, ya manusia itu sebenarnya punya dua dimensi memang. Ada dimensi spiritual, ada dimensi natural. Kita ini yo ada, kalau pakai bahasa tasawuf ya, ada unsur ketuhanannya, yo ada unsur alam semestanya. Jadi kita ini makhluk spiritual sekaligus makhluk natural. Nah, bedanya apa dua dimensi kita ini? Sebagai makhluk spiritual, kita itu istilahnya mikroteos. Mikroteos itu kalau diterjemahkan letterek mungkin semacam Tuhan kecil atau cerminan Tuhan di muka bumi. Kalau pakai istilahnya mistisisme ya. Jadi dalam diri kita itu ada cerminan Tuhan, mikroteos. Tandanya apa? Buktinya apa? Kok kita itu seperti dalam tanda petik miniaturnya Tuhan, kebebasan. Jadi manusia itu makhluk spiritual, dia mikroteos, buktinya apa? Kita bebas. Milih nasib kita, hidup kita, jalan kita. Sebagaimana Tuhan. Ya kalau dalam Islam, sebagaimana Allah kan punya kebebasan mutlak untuk merancang skenario dan menetapkan apa yang terjadi di dunia ini. Loh, manusia itu punya itu dalam skalanya sendiri tentunya. Inilah yang jadi bukti bahwa manusia itu mikroteos. Dia punya kebebasan. Kita ingin mewarnai hidup kita dengan apa, kita ingin mengisinya seperti apa, menjalaninya seperti apa, itu tergantung diri kita. Bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Semua makhluk yang lain itu hidupnya paketan. Jadi sudah dipola, sudah ada jatah-jatah dan paketnya sendiri. Tidak mungkin improvisasi, tidak mungkin kreatif, tidak bisa milih sendiri. Nah, manusia punya kebebasan ini. Ini dimensi manusia yang pertama. Tapi juga jangan lupa manusia itu juga makhluk natural. Dia mikrokosmos. Jagat kecil. Berarti apa? Dalam diri manusia juga berlaku hukum-hukum alam.
yang natural, yang alami. Kalau tadi yang makhluk spiritual cirinya kebebasan, yang makhluk natural cirinya keterbatasan. Kita ini secara alami kan juga mengikuti hukum-hukum alam. Kalau kena virus jenis ini kita akan sakit. Itu hukum alam. Kalau terus-terusan di dalam air misalnya, ya nanti ada perubahan fisik apa. Terus-terusan kena panas, kita akan mengalami apa. Dan lain sebagainya. Di suhu dingin sampai sekian, kita akan terserang penyakit ini. Di suhu yang sangat panas sampai sekian. Ini namanya natural. Sisi alamiahnya manusia. Yang di situ ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, ada naturalnya, ada spiritualnya. Inilah dua dimensinya manusia. Ini harus kita sadari, karena nanti kuncinya hidup kita ada di dua dimensi ini. Kita lanjutkan saja. Cara menyikapinya gimana? Nanti dijelaskan di belakang oleh Birjaev. Baik, kita lanjut. Jadi dunia ini ada nominal, fenomenal, sementara manusia itu ada yang spiritual, ada yang natural dimensinya. Jadi kita ini mikroteos sekaligus mikrokosmos. Sekarang kita masuk ke gagasan intinya dalam eksistensialismenya Birjaev. Jadi teori paling utama dalam eksistensialismenya Birjaev itu adalah personalisme. Jadi melihat manusia di aspek personnya. Jadi maksudnya personalisme itu kuncinya manusia itu ada pada personanya atau kepribadiannya. Berarti apa? Yo kita memahami manusia itu yo ke level kepribadiannya. Manusia itu bukan konsep, tapi pribadi. Lupa, tapi kalau pribadi kan setiap orang beda-beda pribadinya. Maka dari itu, memahami manusia jangan lewat konsep-konsep. Kalau kita lewat konsep, biasanya melakukan generalisasi. Generalisasi itu dibaca secara umum. Dengan satu teori kita membaca semua manusia. Tidak, setiap orang itu punya kepribadian sendiri-sendiri. Jadi dia punya konstruksi dirinya masing-masing yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan orang lain. Inilah namanya personalisme. Jadi kata Birjaev, person atau kepribadian manusia itu adalah pusatnya manusia, pusat eksistensinya manusia. Kepribadian itu apa sih? Ya gabungan antara biologis, psikologis, etik, spiritualnya manusia. Jadi itulah yang tadi disebut diri kita yang otentik. Jadi aku dengan mentalku, dengan caraku berpikir, dengan gaya hidupku dan keinginan-keinginanku seluruhnya, itulah pribadiku. Jati diriku yang unik. Jadi ini Birjaev mengkritik pandangan bahwa aku itu dibentuk atau ditanamkan oleh masyarakat sekitarku. Dunia sosial sekelilingku yang membentuk diriku. Kata Birjaev terbalik. Dunia sosial itu terbentuk karena aku. Bukan aku dibentuk oleh dunia sosial. Jadi, maka kuncinya memahami manusia itu ya aspek masing-masing pribadi ini tadi. Kita harus menghargai keunikan setiap orang. Inilah namanya personalisme. Kalau dalam bahasa Latin, kata persona itu artinya topeng, kedok. Nah ini kan kita sering menganggap, wah berarti palsu Pak. Kita kan sering nyinyir kalau ada istilah topeng. Wah kamu pakai topeng itu berarti palsu. Enggak. Topeng itu artinya bukan selalu palsu, tapi
sesuatu yang dibaliknya ada yang nyata, ada kebenarannya sendiri. Jadi topeng itu kan bahasanya Birjaev itu definisinya ya sebagian dari kebenaran hidup kita. Tapi ada yang lebih sejati dari topeng, yaitu yang ada di balik topeng. Bukan berarti topeng itu salah. Kata Birjaev, ya kita hidup tidak mungkin tidak pakai topeng. Kata Birjaev, topeng itu not only disclose himself to the world, but also defend himself from its importunity. Topeng itu tidak hanya mengungkapkan diri kepada dunia, tapi juga mempertahankan diri dari kesukaran-kesukarannya. Kita hidup di dunia kita, mau tidak mau kan kita butuh topeng. Mungkin topeng sopan santun, mungkin topeng adat istiadat, mungkin itu kan sesuatu yang kita pakai yang tidak selalu sesuai dengan aspirasi dari dalam diri kita. Tapi kita harus pakai itu. Kenapa? Ya ketika kita mengungkapkan sesuatu ke dunia kita, kalau tidak pakai topeng ini mungkin orang tidak paham, tidak ngerti apa yang kita inginkan. Mungkin orang tidak bisa menjangkau keinginan-keinginan kita. Jadi dia mengungkapkan diri kita. Sekaligus jalan kita untuk bertahan, nyari selamat dari problem-problem sosial. Kalau kita tidak pakai topeng, itu kan kemungkinan orang curiga pada kita, menganggap kita apa, dan lain sebagainya. Jadi, ya kepribadian kita yang asli itu tersembunyi di balik topeng-topeng yang kita pakai. Tapi topeng itu bukan berarti sesuatu yang keliru. Dia adalah media kita mengungkapkan diri sekaligus jalan kita untuk menyelamatkan diri di hadapan dunia sekeliling kita. Jadi ya otentik, tapi kan kita butuh media untuk mengekspresikan otentisitas kita. Disitulah kita perlu topeng-topeng dalam tanda petik tadi, topeng sosial, topeng budaya, dan lain sebagainya. Ya misalnya kalau kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling kita, kan kita menggunakan gaya, menggunakan media, menggunakan cara yang dianggap valid di situ. Jadi yang dianggap cocok, yang dianggap sesuai. Nah, ini bukan pura-pura atau membohongi, tapi memang jalannya itu untuk mengungkapkan ekspresi diri kita. Inilah yang dimaksud dengan persona menurut Birjaev. Jadi kita hidup sebagai manusia yang otentik itu juga kadang perlu kedok-kedok, topeng-topeng, tapi bukan berarti palsu. Tapi topeng dan kedok itulah jalan kita mengekspresikan diri atau mencari selamat. Nah, ini namanya personalisme.